Saking dahsyatnya dukhan ini, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama suratnya surat Ad-Dukhan. Ada dengar nggak? Surat Ad-Dukhan. Karena ini memang peristiwa yang sangat mencekam. Empat tanda besar kiamat akan terjadi pada masa kita. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Menyusul tanda besar kiamat kedua, dan tanda besar kiamat yang ketiga. Fase keempat ini akan ditutup dengan terjadinya tanda besar kiamat yang keempat. Apa ini yang pertama? Seluruh dunia menyaksikan, bukan hanya di Arab. Kebanyakan tanda-tanda kecil kiamat dan sebagainya banyak terjadinya di Arab, tapi yang ini satu dunia merasakannya. 10 tanda besar kiamat, satu bumi akan merasakannya. Yang pertama, bumi dibungkus oleh kabut debu yang teramat sangat tebal, lagi super panas. Debunya sangatlah tebal, bercampur dengan asap yang beracun. Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Orang tidak dapat membedakan kapan siang, kapan malam. Gelap gulita. Kamu berusaha meletakkan telapak tangan kamu ke hadapan wajahmu untuk melihat telapak tangan itu, lam yakad yaraha, tidak mampu melihat sedikit pun saja apa-apa di telapak tangan, saking tebalnya kabut debu tersebut. Dan ini panas kaum muslimin, panas. Lalu Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, hadis dinyatakan dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Rasulullah mengatakan, saat kabut debu itu terjadi, orang kafir satu bumi ini akan sulit untuk bernafas, karena kabut debu ini seperti tidak menyisakan ruangan untuk oksigen. Panas. Sementara dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dan dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Adapun kulit mereka, orang kafir ya, adapun kulit mereka melepuh seluruhnya. Beberapa bahagian dari tubuh mereka meleleh dagingnya, menjadi jelek setelah itu. Kalaupun masih hidup, mereka sangat sengsara dan menderita. Nah, orang yang beriman, yang imannya lurus dan benar, tauhidnya benar, serta amal solehnya sebelum itu banyak. Lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, dinyatakan oleh Allah orang beriman selamat. Seberat apapun kabut debu dan asap yang sangat tebal ini, orang beriman ketika melewatinya, berapa hari Pak? 40 hari 40 malam. Seberat apapun orang beriman dapat melaluinya dengan selamat. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Gitu aja keadaannya. Tapi orang-orang ini, orang kafir. Dan juga dalam ayat surah Al-An'am ayat 158, orang beriman yang imannya menyimpang, orang Islam yang sebelum kejadian ini, sebelum kejadian tanda besar kiamat yang pertama ini, banyak buat maksiat, hobi buat dosa, mereka akan sependeritaan dengan orang-orang kafir. Sama sengsaranya dengan orang-orang kafir. Awas, orang Islam yang hobi buat dosa, orang Islam yang hobi bermaksiat, yang minim amal solehnya, dia sama menderitanya dengan orang kafir. Peristiwa ini disebut oleh Allah, oleh Rasulullah, dan disebut oleh seluruh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebutan dukhan. Saking dahsyatnya dukhan ini, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama suratnya surat Ad-Dukhan. Ada dengar nggak? Surat Ad-Dukhan. Karena ini memang peristiwa yang sangat mencekam. Bayangkan Bapak Ibu, gelap gulita 40 hari 40 malam. Yang paling hebatnya, dalam masa kegelapan itu tidak ada teknologi yang dapat dipakai. Listrik padam mati seluruhnya total.
Makanan andalan kita yang ada di kulkas gimana? Simpanan-simpanan kita seluruhnya membusuk. Ad-dukhan, selama 40 hari 40 malam. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu-waktu salat, bahwa salat zuhur dah masuk, asar dah masuk, gimana? Kamu kira-kira saja, kata Rasulullah. Ini kira-kira dah masuk asar dah nih. Ini kira-kira mau ngelihat jam ya nggak bisa lagi. Gelap gulita pada masa dukhan. Bapak Ibu yang kami muliakan, masa dukhan ini apa penyebabnya? Penyebabnya itulah simpul yang akan kami jelaskan nanti. Dekatkah masanya? Sebentar, sabar. Kan gak kemana-mana kan? InsyaAllah. Nah, selepas dukhan 40 hari 40 malam, selepas dukhan 40 hari 40 malam, ketika matahari sudah mulai nampak, debu yang tebal itu sudah mulai menyingsing. Pemandangan yang Bapak Ibu saksikan di bumi ini adalah banyaknya mayat-mayat bergelimpangan. Mayat burung, mayat anjing, mayat kucing, hewan ternak, orang-orang juga manusia-manusia yang tidak mampu bertahan pada mati bergelimpangan. Bumi menjadi busuk. Setelah itu terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Panas yang sangat luar biasa, kemarau di seluruh dunia. Inilah dia tanda-tanda besar kiamat yang kedua akan terjadi. Keluarnya Dajjal.